Yap, selamat siang kawan-kawan. Selamat siang menjelang sore. Berjumpa lagi dengan kita ya. Di sini di kerjaan yang sama, di tour yang sama, di arah yang sama juga. Jadi sekarang ini sudah tanggal 28 bulan 10 2024 ya. Ini musim apa? Musim gugur. Tapi sudah dingin. Jadi aku sorot ini karena agak berbeda aja kali ini guys ya. Sebenarnya udah pernah sih aku sorot jalan ini ya, sering ya, Ritung ini ya. Karena memang ini kerjaanku tiap hari. Jalannya di tiap siang atau sore ya, ini jalurnya loh. Tapi kali ini berkabut dia. Dan kabutnya tebal guys ya. Lumayan tebal lah kalau dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Itu artinya menunjukkan sudah masuk musim dingin. Meskipun secara tanggal ini musim gugur, tapi cuaca sudah dingin. Nah, biasanya kalau terjadi perubahan suhu ya, dari musim panas ke musim yang agak dingin suhunya, itu ditandai oleh kabut. 2 atau 3 hari sebelum berakhirnya musim ini ya, musim panas itu ditandai dengan kabut guys. Atau saat musim dingin mau ke musim semi, itu juga ditandai dengan kabut. Kalau di tanggal sendiri di kalender ya, itu tanggal 1 akhir dari musim panas ditulis guys. Nah, ini agak sempit guys ya. Kita tunggu dia lewat. Jalan-jalan gini memang sempit guys, karena ada parkir trailer itu di kiri dan di kanan guys ya. Jadi dia agak sempit karena ada spion itu guys. Ini agak lebar, ke ruang yang kita butuhkan harus agak lebar. Jadi inilah dia perjalanan kita. Aku buat kamera di sini agak beda dulu supaya nampak lebih jelas kabutnya guys ya. Di perjalanan kali ini aku punya 4 cabang. Dan jam kerjaku yang diberikan oleh gudang Nito ini sekitar 8 jam 47 menit. Nah, seperti biasa guys, karena aku harus menyusun lergut namanya juga, dan harus dari kantor ke sini itu bisa sampai 11 jam totalnya. Itulah kalau kita dapat tur di sore hari guys ya. Ya, apa ini? Ada mobil yang bingung di depan kita. Ngapain dari sini? Aku tidak tahu. Nah, dia bingung guys. Jadi suhu di luar itu 13 derajat meskipun tidak terlalu dingin. Kalau untuk aku sendiri ini gate lah ya sama aku ya. Kalau suhu-suhu yang masih di atas 10 derajat itu aku masih sanggup lah sebenarnya. Makanya aku agak kepanasan ini di dalam sini. Panas dia. Tapi kalau udah suhu di bawah 10 derajat baru aku mulai kedinginan. Kayak pakai satu baju aja nggak cukup sama aku, harus pakai pullover lah, atau ini ya. Ini pullover namanya, bukan jaket ya. Apa ini ya? Ya pullover lah, kami bilang pullover. Kalau jaket ya jaket, berbeda dengan pullover guys. Kayak baju panas gitu loh. Dia kaos dia, tapi buat hangat. Itu namanya pullover di sini. Ya. Perjalanan kali ini ke cabang pertama itu memakan waktu sekitar 1 jam 5 menit. Ya, secara napi itu 1 jam 5 menit, tapi sebenarnya kalau aku bawa truk ini tuh biasanya 15 menit lebih lama. Artinya 1 jam 20 menit lah perjalanan yang aku butuhkan. Tapi nggak usah aku sorot semua guys ya, karena sudah biasa. Dan ini juga membosankan juga terlalu panjang video guys ya. Nah, ini truk sampah di depanku. Jadi kita harus hati-hati lah
nyalip dia. Nah, di depan sudah nampak kelihatan kabut guys ya. Meskipun nanti aku akan menjalani jalan-jalan hutan, itu kabutnya tebal. Biasanya daerah gunung terutama, apalagi Villa Lego kan ada di gunung ini, di daerah-daerah gunung, daerah-daerah yang biasa aku lewati lah. Nah, tapi nggak usah khawatir karena nggak ada hantu di sini, jadi aku nggak usah ketakutan lah ya melihat penampakan. Kalau di Indonesia kan biasanya gitu kan, kalau jalur-jalur hutan, jalur gunung berkabut itu biasanya pengendara-pengendara kita itu melihat penampakan guys. Tapi di sini ya mudah-mudahan lah nggak ada. Dan aku pun tak ingin melihatnya guys ya. Nanti bahaya pula. Terkejut kita banting setir entah kemana kan gitu, mengerikan ya. Meskipun yang biasa aku lewati itu atau yang membuat aku terkejut itu ya, itu rusa biasanya, rusa yang meloncat, tiba-tiba rusa di tengah jalan. Kan dari kejauhan kan nggak bisa kita lihat kan, tiba-tiba ada rusa ya kan. Nah itu yang buat aku terkejut, dan kadang banting setir atau nabraknya ini rusa aja. Ya begitulah. Tapi meskipun cuaca ini ya suhu dingin, masih banyak orang yang menanam guys ya di sini ya. Biasanya itu berakhir di bulan-bulan 12 lah. Aku sudah pernah kayak menyebutkan ini di videoku sebelumnya juga, yang membahas tentang kabut juga. Tapi ini karena tebal kabutnya, aku sorot lagi. Ini suatu hal yang baru juga aku sorot ya. Inilah vlog kita, vlog singkat. Singkat selalu aku bilang, padahal sampai setengah jam juga. Ya ada menyalip, kita kasih dia lewat supaya nggak macet. Nah kalau ini lampu hijau udah lama guys, kita harus agak ini ya, agak ngerem ya. Tiba-tiba dia kuning bahaya, karena aku nggak punya banyak waktu untuk ngerem. Artinya dia stop ketika aku ngerem, stop mobilnya itu agak lama. Jadi dari jauh-jauh waktunya harus kulihat apakah sudah lama dia hijau. Kalau sudah lama hijau, aku sudah mulai dari kejauhan, aku sudah mulai mengurangi kecepatan ya, biar saat aku ngerem itu tepat waktu aja. Jadi ada aturannya lah. Ya ini berulang-ulang lah aku sebutkan guys, berulang-ulang ya. Jadi inilah kerjaan kita, kerjaan yang sama selalu. Ya nikmatilah perjalanan ini, perjalanan kabut di jalan yang banyak ladangnya. Dan aku akan melewati Sungai Rhine nanti, yang biasa aku lewati, hampir tiap hari aku lewati ya, hampir tiap hari. Meskipun kadang-kadang nggak aku lewati karena jalur yang berbeda lah, tapi kali ini aku melewatinya. Di kiri kanan juga banyak pohon yang sudah menguning daunnya ya, atau merah lah. Guguran ntar lagi di bulan November ini ya, rata-rata gugur lah di pertengahan bulan November ya. Ini kan masih tanggal 28 bulan Oktober, artinya sekitar 4 hari lagi lah bulan November. Di tanggal 1 hari Jumat ya, sekarang hari Senin. Nah biasanya kalau perjalanan gini kita harus menghidupkan lampu kabut guys ya. Jadi lampu kabut di mobil atau di truk juga ada, kita harus nyalakan biasanya. Tapi ini nggak terlalu tebal dia. Yang paling tebal itu jarak pandang yang bisa kita lihat ke depan itu cuma 50 meter biasanya guys. Itu yang paling tebal. Biasanya itu di ini ya, di malam hari ya. Dan itu di daerah gunung atau daerah-daerah rawa gitu loh. Yang kiri kanan kita itu kayak semak-semak lah atau rawa gitu, itu banyak kabut biasanya. Dan itu jarak pandangnya memang sampai 50 meter ke depan. Nah biasanya kalau sudah setebal itu, kecepatan kita cuma diperbolehkan 50 km per jam juga guys. Nah lihat ini guys, dia langsung nyelonong. Untung aku ngerem, kalau enggak jedar.
Tapi gitulah truk-truk pengendara tanah ini ya, pengambil tanah, mereka itu kejar target guys, mereka harus kencang-kencang. Jadi yang paling kencang di Jerman ini itu truk yang mengantar tanah guys ya, kiper kami bilang. Mereka target soalnya, minimal harus dapat 4 kali pengantaran lah supaya dapat untung. Kalau di bawah 4 itu rugi katanya. Karena perusahaan kami dulu juga mengerjakan kiper, tapi nggak untung ya. Sudah dia scalpin dulu, anak orang Semarang ya, jadi rugi, dijual akhirnya truk itu. Di depanku ada traktor, lampunya nggak nyala pula, tunggu dekat baru bisa kulihat. Inilah agak semua orang nyalip di sana. Ini traktor atau apa ini? Oh enggak, ini truk guys. Tadi kok lambat sekali dia. Kita salib aja guys ya. Oh traktor guys ya, baknya rupanya truk. Dari jauh kelihatan truk, rupanya traktor. Mungkin aku akan mengakhiri video ini nanti ketika aku sudah masuk Kraftstrasse lah ya, sudah melewati tempat yang menarik aku rasa. Dan baterai pun nggak terlalu banyak dan memori pun nggak terlalu besar guys ya. Jadi mungkin terpotong aja video. Nah biasanya pun gitu. Ya semangat lah, sebentar lagi tahun baru guys, 2 bulan lagi. Ladang-ladang anggur ini juga sudah mulai menguning daunnya, lagi gugur, tapi masih berbuah ya, masih bisa dipanen ini kayaknya. Biasanya dipanen itu ya di bulan-bulan November. Karena kalau bulan Desember itu suhu sudah mulai minus guys ya, dan tanah itu sudah mulai beku. Jadi tanam menanam biasanya nggak ini lagi, nggak ada gunanya lagi biasanya. Sudah mulai permatian ini, mati tanaman itu, bibit itu mati, jadi nggak berbuah gitu. Nah ini kan hijau dari jauh. Nah aku sudah harus ngurangin kecepatan guys ya. Nanti kalau tiba-tiba dia merah dan aku ngerem nggak dapat aku, yang ada jadi ini loh, trailer itu apa istilahnya, jadi bentuk L, bisa ini kan nabrak. Sudah ada juga pohon-pohon yang nggak ada daunnya ya, ada yang mulai daunnya berguguran, ada juga yang sudah nggak berdaun lagi. Ya inilah kehidupan guys. Pohon pun harus bertahan hidup dengan cara menggugurkan daunnya. Apalagi manusia ya kan, harus dapat bertahan hidup dengan cara menggugurkan egonya guys ya, menggugurkan kesombongannya. Asik. Ngomong apa kan? Hah, nasib bosan guys. Kopi lu guys ya, minum kopi. Nah ini tikungan, kita harus pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Ya karena aku bawa ini ya kan, makanan, dan makanannya tinggi-tinggi guys. Nanti kalau aku belok terlalu tajam, tumbang semua makanannya.
Nah, mungkin nggak masalah, tapi beresnya itu loh yang kerjaan kali. Teman-teman, kalau yang sering melihat videoku pastilah kenal dengan jalur ini ya. Ini jalur yang tiap hari guys aku lewati ya. Meskipun aku video kan nggak sering ya, karena kalau udah berulang-ulang ngapain lagi aku video kan. Nggak sesuatu yang baru, agak malas juga memvideokannya karena tambah kerjaan. Mempersiapkan kamera kan waktu ya kan. Kalau nggak aku persiapkan kan bisa aja aku langsung berangkat tancap gas. Ya meskipun nggak lamanya mempersiapkan, cuma 10 menit ya. Tapi itu kan 10 menit lama lah sama aku, karena bisa berapa palet yang aku keluarkan. Bukan time, waktu. Time is money, Zeit is Geld, bahasa Jerman ya. Meskipun kita nggak bisa membeli waktu guys, tapi waktu bisa membeli uang. Itulah kira-kira. Uang nggak bisa membeli waktu. Jadi kalau aku beli handphone harganya katakanlah 10 juta, jadi aku membayar berapa waktu yang aku buang untuk mendapatkan 10 juta kan gitu ya kan. Aku membayar katakanlah 10 juta aku dapatkan dalam 2 bulan. Artinya aku membeli handphone dengan 2 bulan bekerja. Nah, itu artinya guys. Belajar filsafat begitu. Sekali guys ya. Ya inilah bacot-bacot tuh guys, supaya tidak stres dan tidak bosan. Maklumilah bagi kalian yang menonton perjalanan ini. Karena aku nggak tahu lagi apa yang mau dibahas guys. Ulang-ulang aja. Nggak banyak yang bisa dibahas dari pekerjaan ini ya. Apalagi kalau kerjanya sama aja selalu. Apa yang kita antar sama aja. Kayak di kiri ini ada ini ya, rel kereta api guys ya. Biasanya kabut-kabut gini nih guys ya, sampai 2 hari dia. Sampai besok ini, besok sore. Tapi besok sore udah mulai hilang lah. Nah yang paling bahaya itu kalau malam kabutnya ini masih tebal gitu loh. Kita asli nggak melihat apa-apa. Udah gelap, kabut juga, dan mengundang ini tidur, mengundang nutup mata ya kan. Apalagi kalau nyala ininya, ini penghangat dari kendaraan ini, hacungnya ya. Wah ngantuk langsung dibuat. Biasanya pun aku dulu dari tahun-tahun sebelumnya tur-tur malam gitu, kadang ini guys ya, kabut juga, kabut tebal ya. Wah itu kita harus lambat-lambat dan jadi ngantuk dibuat. Kayak mau berhenti baru tidur, tapi kalau tidur nggak terkejar semuanya. Yang ada telat, jadi lama nyampe ya. Gitu loh. Ngopi dulu guys. Dan di gini, jalan-jalan gini atau susu gini kita harus hati-hati karena banyak kecelakaan di sini guys. Dan itu yang kesalnya juga, jadi macet semuanya. Kesal lah kalau sempat banyak kecelakaan dan buat macet ya. Ya untung aku nggak terlalu banyak lah melewati jalan tol hari ini. Kalau sempat itu daerah-daerah Frankfurt itu, wah, dapat tur daerah Frankfurt itu kacau lah. Ada kereta di sana, ICE, kereta cepat ini ya. Jadi di Jerman sendiri ada kartu ini guys ya, tiket 50 euro. Artinya itu dengan tiket itu kita bisa menggunakan kereta api atau bus di seluruh Jerman. Nah itu salah satu keuntungan dari program yang tahun lalu dikeluarkan ya. Meskipun
ini nggak semua kereta api yang bisa dinaiki. Kayak contohnya tadi ICE tadi yang aku tunjuk tadi, itu kereta cepat soalnya. Yang bisa cuma RE, RB gitu loh. Dan itu biasanya banyak transitnya. Meskipun demikian itu termasuk murah ya. Kita bisa dari ujung Jerman ke ujung Jerman itu bisa gratis. Katakanlah kita mau ke negara yang lain misalnya, sampai perbatasannya kita naik kereta atau naik bus gratis, terus bayar di negara lainnya gitu. Itu kan udah menghemat banyak biaya kan. Bagus lah aku rasa programnya. Itu menunjang ini juga ya, menunjang orang atau mendukung orang supaya banyak menggunakan transportasi umum ya. Ya meskipun ya gitu-gitulah, telat, full. Seringkali juga ini strike atau demo, mereka nggak jalan, mereka nggak bekerja. Strike ini minta penambahan gaji. Aku sudah masuk kota Oppenheim dan Nierstein. Jadi depannya ada Nierstein, ini Oppenheim guys ya. Inilah kota yang berada di sisi dari Sungai Rhine sendiri. Aku sudah pernah lah bahas ini. Pernah aku lewati juga, pernah aku sorot juga. Kita akan lihat bagaimana penampakan di samping sungai sana. Kelihatannya sungainya tuh tertutup kabut ya. Tapi inilah kota Oppenheim guys. Nah kalau masuk kota ini 50 km per jam guys ya. Jangan kencang karena ada polisi, bisa ditilang kita, denda. Nah itu sungai guys ya, sungai yang di sana itu ya, pernah aku lihat tunjukkan, tapi nah, itulah nggak nampak airnya, seperti ini ya, awan ya kan, asli lah, kabut. Kelihatan apa-apa ya, kapal pun nggak kelihatan. Coffee house. Nah kalau jam-jam segini itu sudah mulai gelap ya, ini jam 4. Bukan, ini salah jam ini. Oh iya, jamku masih salah guys di truk ini ya, di mobil ini ya, karena kemarin itu harus dimundurkan jamnya. Jadi kalau udah masuk atau akhir dari musim panas, jam itu harus kami mundurkan sejam guys ya. Nanti kalau sudah selesai musim dingin, jamnya kembali dimajukan 1 jam. Jadi jam di sini sekarang jam 4 di trukku ini, sementara di handphoneku ini itu jam 3. Jadi ini belum diatur dia, supir yang kemarin malam lah yang belum mengembalikan ininya, belum memundurkan sejam. Nah itu ini ya kadang agak masalah sama dengan ininya, kartu kita, kartu nyupir kita guys ya. Karena dipikir aku sudah ini kan, sudah jam 4 berkendara, rupanya masih jam 3 nya. Sini banyak ini ya, apa itu, kapal parkir berlabuh. Nah ini kan sudah jam 3 tapi kelihatan gelap ya kan. Jadi memang gitu di musim-musim dingin. Nanti jam 5 udah mulai gelap, jam 6 seperti sudah jam 8. Dan itulah kalau nyupir di winter ini, di musim dingin ini. Gelap dia. Kalau gelap kan agak sulit kan, apalagi kita nggak bisa melihat di mana ujung dari trailer kita. Sekolah sudah pada pulang.
Sana itu di kananku ini ya Sungai Rhine guys ya. Sungai Rhine, sungai yang terpanjang di negara Jerman. Wah, kenapa ini hilang ini? Sinyal nggak ada. Woi, tengok. Sebenarnya aku udah tahu apanya jalurnya, tapi perlu aku kadang melihat macet guys, di mana titik-titik macet supaya jauh-jauh hari langsung ngerem ya. Nah, orang lain udah pulang guys. Kalau masih jam ini loh, masih jam 3 loh, banyak kali orang udah pulang. Yang apa yang kerja orang ini? Nggak tahu aku. Wah, yang ngempang tuh bah. Jadi kotanya sudah selesai. Di atas sana gunung, daerah bukit-bukit, dan itu lebih kabut lagi. Kita masih di dataran rendah lah istilahnya. Lah Sungsang ini lah banyak kali masalahnya. Kiri kita ada ini ya rel kereta api, dan di kanan kita ada jalur laut, di tengah-tengah jalur darat, jalur air masuk ke kanan ya.